Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak sesepuh Masjid Al-Fat yang saya hormati, ibu-ibu juga, adik-adik pengurus takmir yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sedaya yang berbahagia. Monggo-monggo marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan pada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan hidup untuk silaturahmi, kumpul di Masjid Al-Fat Seturan dalam rangka kajian rutin. Dan pada malam hari ini alhamdulillah memasuki bulan Desember penutup tahun 2022. Salawat serta salam monggo mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga sahabat lan sedaya umatipun. Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah ya. Jadi pada malam hari ini memang kita patut dan harus seharusnya bersyukur pada Allah kita sudah bisa menapaki hidup sampai tahun 2022 yang insya Allah tinggal berapa ini? 10 hari lagi ya, 9 hari lagi kita memasuki tahun baru 2023. Banyak kejadian yang sudah kita alami dan Masjid Al-Fat juga mengalaminya. Pada tahun 2022 banyak sesepuh kita pengurus Masjid Al-Fat yang sudah mendahului kita, dan semoga amal kebaikannya selalu dilipat gandakan sama Allah. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, bersyukur itu memang harus kita laksanakan, apalagi kita masih diberi sehat yang lengkap. Nikmatani maqbun fi makasirun minan nas asyihatan wal faraq. Jadi ada dua nikmat yang sering manusia lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu sempat. Banyak orang itu yang punya nikmat sehat tapi nikmat sempatnya tidak ada. Contohnya pada malam hari ini tidak sakit rawuh di masjid, itu sehat tapi waktu luangnya tidak ada, kemungkinan sibuk atau hujan dan sebagainya. Tapi juga banyak orang yang punya nikmat waktu luangnya banyak tapi mboten sehat. Jadi di rumah sakit itu waktu luangnya banyak tapi mboten sehat. Makanya ibu bapak yang rawuh sini alhamdulillah punya dua nikmat itu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bagaimana cara kita untuk menikmati, mensyukuri nikmat dari Allah? Itu yang pertama, itu harus kita yakini ibu bapak. Jadi monggo ibu bapak bahwa nikmat itu cara mensyukurinya dengan meyakini. Jadi kalau ibu bapak wungu bangun itu harus yakin bahwa nikmat sehat itu dari Allah, itu yakin. Kalau di medis namanya sugesti. Kalau di medis itu namanya sugesti. Itu memegang peranan 80%. 80% kesehatan kita
itu sugesti, percaya, yakin, ngeten nggih. Seperti ibu bapak kenapa rawuh di masjid ini? Karena yakin dapat pahala. Nah, kan gitu nggih. Walaupun ibu bapak tidak pernah melihat pahala itu seperti apa, tapi karena yakin ibu bapak rawuh. Banyak pasien itu karena yakin baru melihat gentengnya dokter itu sudah sembuh. Nah, niku yakin. Ibu bapak juga nanti saya jam 3 bangun karena mau nonton bal. Nah, karena yakin jam 3 bangun, insya Allah jam 3 bangun walaupun tidur lagi, tapi sudah bangun. Itu namanya sugesti. Makanya harus yakin bahwa nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah, itu harus yakin. Jenengan tidak dahar nasi dikatakan belum makan, padahal makan roti, makan apa itu nek mboten nasi belum dahar, itu namanya yakin. Saya kalau tidak minum obat X tidak sembuh, padahal sama, itu namanya yakin. Nah, monggo dados cara mensyukuri nikmat itu yang pertama dengan yakin. Makanya kalau ibu bapak itu sehat sampai nanti sore, insya Allah itu sehat. Seperti kalau jenengan itu mau naik bis dan ibu bapak sudah yakin bahwa kalau saya naik bis itu nanti muntah, kakinya baru naik satu sudah mual-mual, padahal belum naik bis, itu karena yakin. Jadi itu yang pertama, jenengan harus yakin dulu bahwa saya harus sehat. Kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat itu dengan cara diucapkan, itu lebih yakin lagi. Nah, terus misalipun adik-adik remaja itu suka sama cewek, itu kan kalau lebih diungkapkan itu lebih yakin. Enten nggih Mas Didi. Kalau diungkapkan. Makanya kalau di surat Ad-Duha ayat terakhir itu wa ma bi nikmatika rabbika fahadits, itu nikmat itu harus kamu nyatakan. Nah, harus dinyatakan dengan biasanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Fatimah radhiyallahu anha niku kalau ada seseorang itu minum air itu lancar, minum air menika lancar, karena banyak orang itu minum tidak bisa, harus diinfus, harus disendoi, harus didulang, nggih. Dan kemudian keluarnya juga lancar, karena juga banyak orang itu harus di kateter dan sebagainya, maka wajib baginya untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi monggo mangke nanti besok pagi kalau bangun tidur yakin itu nikmat dari Allah, kemudian diucapkan alhamdulillah. Ya, kemudian yang ketiga, diaplikasikan. Jadi kalau sudah nikmat syukur itu diaplikasikan. Kalau tadi pertama diyakini, yang kedua itu diungkapkan, dilebih yakinkan, kemudian yang ketiga itu diaplikasikan. Diaplikasikan niku kalau di surat Ibrahim ayat 7, makanya kalau jenengan niku punya nikmat dan disyukuri akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum, itu akan tambah. Tapi kalau tidak, azab Allah pedih. Contohnya nggih, contohnya ibu bapak rawuh di kajian kali ini, satu karena sehat tadi ya, jenengan sehat yakin, kemudian diungkapkan, akhirnya diaplikasikan, ibu bapak rawuh di sini, itu kan namanya diaplikasikan jenengan sehat. Allah tambah nikmatnya jenengan niku napa? Jenengan angsal unjukan, angsal roti,
mangke angsal tumpeng. Itu nikmatnya ditambah. Jadi tadi jenengan sudah sehat, kemudian sampean aplikasikan rawuh di sini, Allah tambah nikmatnya. Gitu, nggih. Jadi itu yang harus dimaknai kita bersama. Seperti banyak hal ya. Sekarang ini kan baru banyaknya bencana di tanah air kita. Ya. Banyak, makanya kalau orang itu kena bencana, biasanya itu yang diucapkan menika menapa? Orang kena bencana itu yang sering diucapkan apa? Istighfar ya. Astagfirullahaladzim itu. Astagfirullahaladzim. Itu ternyata kalau di medis orang mengucapkan astagfirullahaladzim di mana di rangkaian kata itu kan tidak ada yang orang mengucapkan astag, nah itu enggak ya, tapi astagfirullahaladzim. Di situ ada huruf jaharnya yang diucapkan dengan keras. Ternyata kalau orang itu mengucapkan istighfar itu oksigen yang masuk di dalam tubuh kita itu 5 liter. 5 liter dia masuk. Tapi kalau orang itu menghirup gini, gitu ya, menghirup itu hanya 3 liter. Tapi kalau astagfirullahaladzim itu CO2-nya keluar dulu, baru respon hidungnya menghirup oksigen. Ini 5 liter. Makanya tidak aneh jika ada orang itu yang mendampingi orang yang mau sakaratul maut, mau mati itu ya, mau meninggal, itu mesti nyun sewu Pak Bu, nyun sewu istighfar ngeten ya. Kan gitu dah. Silahkan ibu bapak, kalau ada yang orang mendampingi, itu mesti yang mau meninggal ini itu disuruh baca istighfar. Itu kalau dari segi medis supaya yang mau meninggal itu dapat asukan oksigen itu 5 liter. Nah, ngenten nggih. Jadi jarang orang mengerti tentang itu, padahal sebenarnya begitulah dari segi medis. Seperti orang kalau mau nikah, ya. Orang kalau mau nikah itu kan dredeg ya. Besok kalau adik-adik itu mau nikah itu rasanya saut-autan atau apa itu, pasti sama naibnya disuruh monggo mas nganten istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Itu kenapa? Biar mantennya itu dia punya asupan oksigen 5 liter. Seperti kalau ibu bapak menemui orang marah ya, mesti yang diminta apa? Istighfar ngeten nggih. Supaya apa? Dia punya asupan oksigen 5 liter, otaknya banyak oksigen sehingga dingin. Dia tidak jadi marah. Nah, jadi sebenarnya kalau dikaji itu banyak. Tidak sembarang orang dados ngeten. Sesuatu yang disampaikan Kanjeng Nabi itu pasti ada hikmahnya. Nah, ya. Jadi banyak kenapa cowok enggak boleh pakai emas, kenapa cewek boleh, kenapa tidak boleh makan berdiri, ternyata itu banyak. Seperti sekilas itu tadi, dengan kita sering mengucapkan istighfar dengan benar, itu ternyata asupan oksigen kita banyak 5 liter. Nah, ibu bapak yang saya hormati, monggo ibu bapak kita koreksi sendiri ya. Karena kalau yang lebih bisa mengerti itu adalah diri sendiri. Kita bisa ngoreksi bagaimana pada tahun 2022 itu kita sudah ngapain saja,
kita banyak dosanya atau banyak tidak dosanya gitu nggih. Jadi 5 menit ke depan kita tidak tahu, banyak saudara-saudara kita juga sudah mendahului kita, sehingga monggo kita masih punya waktu, masih diberi bonus sama Allah untuk memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Saya kasih contoh satu saja nggih, biar nanti ibu bapak bisa merenung. Cuci darah itu di Jogja itu sekarang 1,2 juta. Nggih. Rata-rata pasien cuci darah niku 2 kali, ada yang 3 kali. Sehingga kalau 2 kali dalam seminggu dia habisnya 2,4 juta. Kalau dengan rangkaian dia cuci darah, datang ke rumah sakit, karena cuci darah itu 5 jam nggih. Dia harus makan banyak dan sebagainya. Misalkan diambil aja rata-rata berarti sepekan dia itu 2,8 juta. Misalkan tambah 400.000 ya, 2,8 juta. Niku nek dibagi 7 hari ketemune 400.000. Padahal itu gara-gara menopo? Karena ginjalnya tidak berfungsi secara baik. Nah, kalau sehari itu mengeluarkan uang 400.000, misalkan ibu bapak itu dalam sehari bisa kencing 4 kali, berarti sekali kencing itu harusnya ibu bapak bayare 100.000. Terus kalau ibu bapak ini di toilet itu kok bayar 1.000, niku pun murah banget saja nih. Harusnya jenengan niku bayar 100.000. Nah itu nggih. Jadi itulah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Nek jenengan akan ngitung itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa ngitung nikmat Allah, itu tidak akan bisa. Man la yaskuril qalil la yaskuril kasir. Jadi kalau manusia itu dikasih nikmat sedikit lali, dikasih nikmat banyak tambah lali. Nah, dados monggo pada malam hari ini kita syukuri bersama yang sudah Allah berikan pada kita, kenikmatan yang berupa sehat dan waktu sempat. Akhir kata nyuwun ngapunten, yang jelas monggo nanti setelah ini selesai kami mohon kita bisa ngobrol santai sambil dahar-dahan nggih. Nanti apa yang bisa ibu bapak sampaikan pada kami selaku yang diberi amanah untuk bareng-bareng ngurus. Jadi yang sini itu ngurusnya bareng-bareng nggih. Bareng-bareng ngurus masjid. Monggo nanti supaya Masjid Al-Fat ini bisa berkembang untuk kemakmuran kita bersama. Ada salah kula nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Tejo Katon. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian, dan semoga kita tetap bersyukur apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, karena ketika kita bersyukur maka kita akan ditambah nikmatnya. Seperti teman-teman jamaah yang di sini mendapatkan nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga jamaah bersyukur, akhirnya nikmatnya ditambah. Nanti ada ramah tamah dari teman-teman takmir masjid. Acara berikut.